Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, rukun. Ana dirawat di ruang apa? Tanyaku pada Asti. Kami sedang mengobrol tentang Ana di kamar kosku suatu malam. Ruang delima. Emangnya kamu mau besuk? Tanya Asti. Iya, besok Sabtu, mumpung libur. Ingin lihat seperti apa keadaannya sekarang. Kamu piket gak besok Sabtu? Iya, dinas pagi. Ya udah, nanti kalau kamu kesana kasih tahu aja. Nanti ku antar ke kamarnya, kata Asti. Aku mengangguk. Apa aku cerita ke teman yang lain ya? Asti memandangku. Menurutmu gimana baiknya? Itu dia. Aku bingung mau kasih tahu ke teman yang lain. Soalnya Ana pernah mewanti-wanti agar aku nggak ngeceritain soal ini ke siapapun. Sebetulnya apa sih yang terjadi sebelumnya? Tanya Asti padaku. Aku menghela nafas. Serem kalau diceritakan. Serem gimana? Kamu tahu sesuatu tentang apa? Tanya Asti. Dia menatapku dengan serius. Awalnya sih aku tahu apa yang Ana lakukan karena aku ikut bersamanya waktu itu. Ikut kemana? Tanya Asti seraya duduknya lebih mendekat padaku. Iya, apaan sih jauh-jauh sana, gerah tahu, kataku sambil tertawa. Dan tanganku mendorong badan Asti untuk menjauh. Asti ikut tertawa. Ih, nyebelin kamu itu, Rahma, kata Asti. Tapi setelah pulang dari tempat itu, aku gak tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi pada Ana. Sampai kamu kasih tahu kalau dia masuk rumah sakit jiwa, kataku. Kamu kalau cerita yang jelas dong. Dari tadi ceritanya sepotong-potong, bikin aku bingung tahu, kata Asti dengan nada sebal. Penasaran ye, kataku dengan nada menggoda. Siapa yang penasaran? Beneran nih, gak mau tahu ceritanya, godaku. Asti memandangku dengan tatapan sebal. Sebentar kemudian, kami lalu tertawa bersama. Ayo cerita Rahma, aku siap mendengarkan, kata Asti. Aku lalu menceritakan apa yang sudah aku dan Ana lakukan pada Asti. Kemana kami pergi dan menemui siapa. Semua aku ceritakan apa yang ku alami. Kecuali pada saat aku pingsan di kamar kerja Abah Adang. Karena memang aku gak tahu apa yang telah terjadi saat itu. Asti mendengarkan ceritaku dengan seksama. Mulutnya sampai melongo, mungkin karena saking heran. Sesekali dia begidik. Kamu kok mau saja diajak anak ke sana, Mak? Tanya Asti setelah aku selesai bercerita. Mana aku tahu kalau anak akan pergi ke tempat seperti itu. Sebelum berangkat ke rumah Abah Adang saja, aku udah berulang kali membujuknya untuk membatalkan rencananya. Tapi dasar anak keras kepala. Dia tetap ngotot mau pergi saja ke sana. Terus di rumah Abah Adang, kamu lihat apa? Maksudnya sesuatu yang janggal gitu? Ya, selain lukisan ular besar di semua ruangan, aku heran karena di rumah itu ada beberapa buah kamar. Padahal yang aku jumpai cuma Abah Adang, Pak Engkus, dan seorang ibu tua, entah siapa. Mak, kamu gak coba buka salah satu kamarnya waktu Abah Adang pergi dengan Ana? Tanya Asti. Ih, mana berani aku As. Masuk rumah itu aja aku udah ngerasa ngeri. Makanya waktu Ana pergi diajak Abah, aku duduk di kursi luar menunggu sampai Ana kembali. Gak berani aku tinggal di dalam sendirian tanpa Ana. Ana tahu dari siapa tempat seperti itu? Dia bilang sih dari Bagas. Terus yang aku heran, akses jalan ke sana kan cuma bisa untuk lewat motor karena sempit. Tapi kok jalannya beraspal licin? Gimana coba cara bikin itu jalan? Secara kan alat berat gak mungkin bisa lewat. Pokoknya serba misterius.
kamu nggak tanya sama tukang ojek yang antar kalian? Tanya Asti. Gimana mau tanya? Sebelum berangkat udah diwanti-wanti agar jangan melakukan beberapa hal. Salah satunya ya, jangan menanyakan apapun sepanjang perjalanan. Serem amat ya, kata Asti sambil bergidik. Kamu yang cuma dengar aja ngerasa serem, apalagi aku yang mengalami hal itu. Terus Mak, selama di rumah Abah Adang, apa ada yang mengganggumu? Untungnya gak ada As, cuman rasanya takut banget. Kamu bisa bayangin, tidur di kamar yang dindingnya penuh dengan gambar ular dan kepalanya melihat ke arah kita. Ih, kataku sambil bergidik. Membayangkan saat tidur di rumah Abah Adang dan terbangun langsung melihat gambar kepala ular. Asti menarik nafas panjang. Apa ya kira-kira yang sudah terjadi pada Ana sampai dia masuk rumah sakit jiwa? Nah itu dia yang belum aku tahu. Aku ingin banget cari tahu sebetulnya. Tapi waktu itu aku ngerasa sangat ketakutan. Ketakutan kenapa? Aku lalu menceritakan apa yang terjadi saat aku menginap di rumah Ana. Sepulangnya kami dari rumah Abah Adang, tentang udara yang tiba-tiba menjadi gerah. Padahal volume AC udah di angka 26. Tentang suara kaki yang seakan mendekati kamar tidurku. Tapi saat diintip dari balik hordeng, tak ada siapapun yang terlihat di luar. Coba kalau kamu yang mengalami hal itu, takut gak? Tanyaku pada Asti. Iya pasti takut lah, denger cerita kamu aja aku takut, jawab Asti. Makanya sejak saat itu aku gak mau lagi nginep di rumah Ana. Padahal biasanya aku sering nginep di sana, karena emang Ana kan tinggal sendirian. Jadi dia sering mengajakku untuk nginep di rumahnya. Selain kamu, apa Ana gak punya teman deket? Barangkali aja dia cerita tentang apa yang udah terjadi ke temennya itu. Mungkin juga temennya itu tahu apa sebetulnya yang udah terjadi pada Ana. Gak tahu juga ya As, Ana punya teman deket apa enggak. Coba kamu inget-inget. Mungkin Ana pernah bercerita tentang seseorang, atau waktu kamu main di rumah Ana ada orang lain yang ada di sana. Aku berusaha mengingat. Siapa kira-kira orang yang pernah Ana ceritakan? Juga siapa yang terlihat sering ada di rumah Ana saat aku bermain ke rumahnya? Oh iya, aku ingat sekarang. Ana beberapa kali bercerita tentang gadis bernama Nova. Aku juga beberapa kali melihatnya sedang mengobrol dengan Ana saat aku datang ke rumah Ana, kataku sambil menepuk jidat. Nah, mungkin kamu bisa tanyakan pada Nova tentang Ana. Apa yang udah terjadi sebelum dia masuk RSJ. Barangkali aja Nova tahu sesuatu, kata Asti. Kenapa aku gak berpikir ke sana sebelumnya ya? Gumamku. Memangnya kamu pernah mikir? Kata Asti sambil tertawa terkekeh. Aku melemparnya dengan bantal secara spontan dan mengenai tepat di jidatnya. Duh, sakit tahu, katanya masih terkekeh. Udah pulang sana ke kamarmu, aku mau tidur, udah malam, ngantuk. Iya, aku pergi. Besok jangan lupa kasih tahu aku kalau kamu jadi besok Ana, kata Asti sembari beranjak dari tempat tidurku dan berjalan ke arah pintu. Iya, kataku. Aku lalu mengunci pintu kamar setelah Asti keluar. Setelah itu langsung beranjak tidur karena jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hari Sabtu, sekitar pukul 8:30 pagi, aku berangkat ke RSJ. Aku akan membesuk Ana. Sebelum berangkat, aku udah menelpon Asti, memberitahu kalau akan berangkat ke sana. Aku mengeluarkan sepeda motor dari garasi tempat kos, lalu memanaskan mesinnya sekitar 5 menit. Setelah itu mengendarainya menuju ke RSJ. Sepanjang perjalanan yang ada dalam pikiranku hanya Ana. Aku merasa sangat kasihan padanya. Dia seorang sahabat yang baik. Selama aku mengenalnya, belum pernah sekalipun kami bermasalah. Selama 1 bulan, aku tak bertemu dengannya. Ada rasa rindu dalam hati. Biasanya kami selalu bercerita, bercanda, dan tertawa bersama. Tak hanya di kantor. Di luar jam dinas pun kami sering bersama. Melewati sebuah minimarket, aku membelokkan motorku ke sana. Aku membeli bermacam makanan dan buah sebagai oleh-oleh untuk Ana. Sekitar 1 jam kemudian,
Aku sampai di halaman rumah sakit jiwa. Kembali aku menelpon Asti, memberitahu kalau aku sudah sampai. "Kamu langsung aja naik ke lantai 2, aku tunggu di sini," kata Asti di telepon. "Oke." Aku lalu menuju tempat parkir. Setelah menerima nomor parkir, segera aku masuk ke rumah sakit jiwa itu. Ku cari lift dan ku tekan tombol nomor 2. Begitu aku berada di dalamnya. Begitu keluar dari lift, kulihat Asti udah menunggu. "Ayo, kita langsung ke kamar Ana," kata Asti sambil menggandeng tanganku. Kami berjalan melewati beberapa ruangan, sampai akhirnya sampai di sebuah ruangan bertuliskan ruang delima. Perlahan Asti membuka pintu ruang delima. Nampak seorang perempuan sedang duduk di tepi ranjang. Begitu pintu terbuka, "Itu Ana, aku tinggal ya," kata Asti. Aku mengangguk. "Iya, makasih ya," kataku. Asti lalu meninggalkan ruang delima. Aku berjalan perlahan mendekat ke arah Ana. Begitu Asti menutup pintu, aku menaruh 2 buah kantong plastik berisi makanan dan buah di atas nakas. "Ana, apa kabar?" tanyaku setelah berada di dekatnya. Dia tak menjawab. Tatapannya kosong melihat lurus ke depan. Kasihan sekali Ana. Kondisinya sungguh jauh berbeda dari Ana yang kukenal selama ini. Rambutnya terlihat kusuk, acak-acakan, seperti tak pernah disisir. Wajahnya pias bagai tak dialiri darah. Kulitnya kusem, badannya nampak kurus. Tak terasa menitik air mataku jatuh ke kedua pipiku. Ku ambil sisir dari dalam tas dan aku mulai menyisir rambutnya secara perlahan. Ana tak bereaksi. Dia hanya sekilas memandangku, lalu matanya kembali menatap lurus ke depan. Entah apa yang dilihatnya. Aku mengambil ikat rambut dari dalam tas, lalu kuikat rambut Ana setelah kusisir dengan rapi. "Kita makan yuk," kataku, sembari mengeluarkan sebuah roti dari dalam kantong plastik yang tadi kubawa. Ana diam saja. Kuberikan roti itu padanya. Ana tetap bergeming. Aku mencoba menyuapinya, tapi dia tidak mau. Mulutnya terkatup rapat. "Nak, aku minta maaf karena baru datang menjengukmu," kataku sambil memegang tangannya. Ana diam saja. "Aku juga minta maaf karena waktu itu gak mau tidur di rumahmu." Ana masih tetap diam. "Aku takut sekali sejak kita pulang dari rumah Abah Adang. Ada sesuatu yang terjadi di rumahmu yang membuatku merasa sangat ketakutan." Tiba-tiba Ana melepaskan tanganku. Dia menatap tajam ke arahku. Sorot matanya sungguh sangat mengerikan, membuatku merasa takut. "Ular! Ular!" Ana tiba-tiba berteriak histeris sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. "Nak, tenang nak, tenang. Gak ada ular di sini. Kamu ada di tempat yang aman." Aku berusaha menenangkan Ana seraya memeluknya dengan erat. Namun Ana masih saja berteriak dengan menyebut kata ular. Aku sampai kewalahan menenangkannya. Setelah beberapa saat, Ana akhirnya berhenti berteriak. Dia menangis sesenggukan di pelukanku. Aku merasa sangat iba melihatnya. Kenapa tiba-tiba Ana berteriak menyebut kata ular saat mendengar nama Abah Adang yang kuucapkan? Apakah dia masih bisa mengingat kejadian yang dia alami? Jika memang demikian, aku akan berusaha agar Ana mau bercerita apa sebenarnya yang terjadi yang membuat dia menjadi pasien RSJ ini. "Nak, apakah ada yang mau kamu ceritakan ke aku? Kamu masih ingat kan kalau kita ini sahabat?" tanyaku, masih dengan memeluk Ana. Ana berontak, berusaha melepaskan pelukanku, dan aku melepaskannya. Dia kembali duduk diam sambil matanya memandang lurus ke depan. Aku menghela nafas panjang. Kupegang tangan Ana dan kutatap matanya. "Kamu masih percaya padaku kan, Nak? Kamu masih ingat kan kalau aku sahabatmu?" Ana diam tak bereaksi, sama seperti semula. "Ayo, ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan, Nak."
Aku berusaha agar Ana mau berbicara padaku, tapi nihil. Dia tetap bergeming. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu. Tak lama masuk seorang suster setelah pintu dibuka. "Maaf mbak, waktu berkunjung telah habis," katanya memberitahu sambil tersenyum ke arahku. "Oh iya sus." Lalu aku beranjak dari duduk. Kupeluk Ana dengan erat. Aku membisikkan kata di telinganya. "Kamu harus sembuh nak. Kamu pasti bisa sembuh. Aku janji, aku akan sering datang ke sini mengunjungimu." Kulihat ada butiran air bening jatuh membasahi pipi Ana. Dia menangis. Berarti Ana masih bisa mendengarkan perkataanku. Aku tersenyum senang. Alhamdulillah, semoga saja Ana bisa secepatnya sembuh dan keluar dari rumah sakit jiwa ini. Begitu aku berharap. Lalu aku melepaskan pelukanku dan mengusap butiran air mata di kedua pipi Ana. "Aku pulang dulu ya. Jaga kandunganmu baik-baik agar senantiasa sehat." Ana kembali diam. Aku lalu keluar dari ruang delima, kamar Ana, bersama dengan suster yang tadi memberitahu bahwa jam besuk telah habis. "Mbak temannya Mbak Ana ya?" tanya suster itu. Kubaca papan nama yang terpasang di bajunya, Evi. Mungkin usianya sama denganku. "Iya, Ana teman sekantorku." Suster Evi manggut-manggut. "Kasihan sampai masuk RSJ," kata suster Evi. Aku tersenyum. Kami sedang berjalan menuju lift. Kulihat beberapa pasien di ruangan yang kami lewati. "Sus, perkembangan penyakitnya gimana ya?" tanyaku. "Selama dirawat di sini sejak pertama kali datang, belum ada kemajuan yang berarti." "Lalu, kehamilannya gimana sus? Apa ada yang memeriksanya?" "Baru sekali diperiksa oleh dokter kandungan," kata suster. "Mbak, saya mau kembali ke ruangan saya ya," kata suster Evi setelah beberapa meter kami berjalan dari kamar Ana. "Oh iya sus, silahkan." Suster Evi lalu menuju ke sebuah ruangan dan aku melanjutkan ke tempat di mana lift berada. Kutekan tombol angka 1 begitu berada di dalam lift. Aku lalu menelpon Asti, memberitahu kalau sudah mau pulang. Aku juga mengucapkan terima kasih karena telah mengantarku menemui Ana. "Iya mak, hati-hati di jalan ya," kata Asti di telepon. Aku lalu menuju ke tempat parkir dan memberikan nomor parkirku kepada bapak tukang parkir. Beliau lalu mengeluarkan sepeda motorku. Perlahan, aku menjalankan sepeda motorku meninggalkan halaman RSJ di mana Ana dirawat. Aku berjanji dalam hati akan sering membesuknya dan akan berusaha membantunya agar Ana bisa segera sembuh. Sementara itu, di tempat lain, "As, temani nyari rumah Nova yuk," kataku pada Asti malam harinya. Seperti biasa, kami sedang mengobrol di kamar kosku. "Kapan mak?" "Besok pagi, sekitar jam 8, biar pulangnya masih siang." "Oke, tadi gimana Ana?" "Ya gitu, kayaknya emang dia terguncang banget jiwanya. Sampai gak mau ngomong sama sekali." "Sama kamu kenal gak dia?" "Mungkin lupa-lupa ingat ya. Dia nangis kok waktu ku peluk. Berarti kan masih ingat aku." "Iya kah? Bisa jadi." Aku kaget banget waktu tiba-tiba dia histeris. Memangnya kenapa kok sampai histeris? Aku rasa waktu aku menyebut nama Abah Adam. Mungkin dia trauma dengan nama itu. Makanya waktu kamu sebut, dia tiba-tiba histeris. Mungkin juga, kasihan Ana. Aku gak nyangka dia jadi seperti itu." Kami lalu mengobrol tentang banyak hal seperti biasanya. Di tempat kos ini hanya Asti yang akrab denganku. Selain karena sama-sama tenaga kesehatan, kami juga sebaya. Pukul 10 malam Asti pamit pulang ke kamar kosnya dan aku segera beranjak tidur begitu Asti keluar kamarku. "Mak, jadi nggak kita cari rumah Nova?" tanya Asti keesokan harinya. Jam 7 pagi dia udah datang ke kamar kosku. "Iya jadi dong." "Kita naik motor masing-masing apa boncengan?" "Boncengan aja, pakai motorku." "Oke kalau gitu, aku siap-siap dulu ya,"
kata Asti. Dia lalu kembali lagi ke kamar kosnya. Sebelum aku mengiyakan, aku juga segera sarapan. 2 helai roti tawar beralaskan mentega dan taburan gula pasir, serta secangkir air coklat hangat. Kurasa cukup untuk mengganjal perut sampai waktu makan siang tiba. Sekitar pukul 8 pagi, kami berangkat ke rumah Nova. Aku yang membonceng Asti. Jika tidak terjebak macet, perjalanan kami akan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam dengan kecepatan sedang. Di dalam perjalanan, kami lebih banyak diam. Aku ingin segera sampai di rumah Ana dan mencari rumah Nova di sekitar rumahnya. Di sepanjang jalan yang kami lewati, tak banyak kendaraan yang kami lihat. Hanya ada 1-2 buah motor yang berpapasan dengan kami. Jalanan lengang, mungkin karena masih pagi dan juga hari libur. Memasuki gang yang menuju ke rumah Ana, tiba-tiba aku merinding. Entah kenapa. Lalu aku meminggirkan sepeda motor dan mematikan mesinnya. Kenapa berhenti di sini, Mak? Apa kita udah sampai? Yang mana rumahnya Ana? Tanya Asti. Aku kok merinding ya? Kamu gitu juga nggak? Enggak tuh, emangnya kenapa? Gak tahu. Rumah Ana yang mana? Tanya Asti sekali lagi. Itu yang ada pohon mangga di depan. Jawabku sambil menunjukkan jari telunjuk mengarah ke rumah Ana. Oh, dikit lagi. Ayo kita lanjut ke sana. Aku lalu menghidupkan mesin motor dan melaju ke arah rumah Ana. Sekitar 2 menit kami sampai di depan rumah Ana. Aku makin merinding. Bulu kuduku meremang. Suasana di sekitarnya sangat sepi. Kami lalu turun dari motor dan berdiri di depan pagar rumah Ana. Aku melihat ke dalam pagar. Halaman rumah Ana sangat kotor dan berantakan. Mungkin selama Ana sakit tak ada yang membersihkan halaman dan mengurus tanaman yang tumbuh di sana. Sepi banget di sini, kata Asti. Aku mengangguk. Aku makin merinding lihat ini, kataku pada Asti sambil memperlihatkan bulu rambut di lenganku yang berdiri. Iya, aku juga. Padahal tadi waktu kamu tanya aku gak merinding kayak gini. Kok jadi takut ya? Mana sepi banget lagi di sini. Kita tanya ke rumah itu yuk. Di mana rumah Nova? Ajakku pada Asti seraya mataku mengarah ke sebuah rumah yang tak jauh dari rumah Ana. Jaraknya mungkin sekitar 100 meter. Hanya sebuah rumah yang kami lihat paling dekat. Ada beberapa rumah yang juga terlihat tapi jaraknya jauh-jauh. Asti mengangguk. Ayo, katanya. Kami pun menuju ke rumah yang dimaksud. Satu-satunya rumah yang berjarak paling dekat dengan rumah Ana. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam hampir bersamaan sembari mengetuk pintu rumah itu. Tak ada yang menyahut. Kembali kami mengulangi mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Namun tetap tak ada yang menyahut. Gimana? Gak ada orangnya mungkin, kata Asti. Setelah sebanyak 4 kali kami mengulangi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Iya, apa kita tunggu aja di sini sebentar lagi? Barangkali aja nanti ada yang keluar atau ada orang lewat di depan sini, kataku. Kami lalu duduk di bangku yang ada di halaman rumah itu, sambil menunggu ada orang yang keluar atau lewat di depan rumah. 10 menit sudah berlalu, tak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Juga tak ada orang yang lewat di depan kami. Gimana, Mak? Gak ada orang di sini. Apa kita cari lagi rumah yang ada di sekitar sini? Kata Asti. Ayo, kataku sambil beranjak dari duduk dan berjalan menuju di mana motorku parkir. Lalu kami melanjutkan menuju rumah yang lain, yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Ana. Teka-teki apa yang dipegang Nova, sehingga Ana menjadi gila atau menjadi ketakutan ketika mengingat nama Abah Adang, sang dukun tersebut. Cari tahu di bagian berikutnya. Bersambung dulu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini. Juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, itu di layar akhir ada channel Cadangan Mimin ya. Tinggal